Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Ya, Rabbal Alamin ya. Pertama-tama mungkin masih dalam suasana syawal, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, minal aidin wal faizin wal maqbulin, fi kulli amin fi khair, amin ya Rabbal Alamin. Saya perkenalkan sedikit sih, kalau saya taunya Dr. Reki kan dosen Untirta ya, dosen prodi kedokteran Untirta yang sedang mengambil S2 biomedik parasitologi ya dok di masih tugas belajar. Ya, sedang tugas belajar di FKUI gitu ya. Nah, yang kemudian yang saya tahu juga dari Dr. Reki, Reki kan ya dong, Regi atau Regi ya, Regi kan dari karena saya seorang dosen gitu ya, jadi saya melihat biodata atau profil seseorang itu ya dari Scholar gitu ya, dok, Scholar mungkin atau dari Scopus ya, kalau yang mungkin yang sudah mulai mengikuti menanjak di dunia perskopusan gitu ya. Jadi mungkin itu yang menjadi perhatian saya kalau melihat biodata seseorang gitu ya dok. Nah di sini saya lihat di tahun 2020 saja Dr. Reki sudah menulis kemarin 9 ya dok gitu ya? Iya, ada 9 artikel dengan first author ya. Kemudian ada 1 buku dalam 1 tahun. Jadi total ada 10 tulisan yang sudah dipublish. Nah tahun ini saya lihat juga Masya Allah dok, aduh saya itu gimana gitu ya dok, saya aja yang ya Allah baru 1 dok saya yang publish baru 1 dan 1 lagi proses tapi ya belum tahu jadinya Mei apa Juni gitu ya publishnya gitu. Oke, mungkin tanpa memperpanjang waktu mungkin saya saya beri waktu dulu ke Dr. Reki untuk memperkenalkan diri ya. Mungkin ada yang hal-hal yang kurang tadi yang dari saya sampaikan, perkenalan dulu, nanti mungkin setelah itu kita diskusi ringan lah gitu ya dok. Silakan dok. Ya, terima kasih Bu Mukhlida. Tadi sebenarnya yang diperkenalkan sudah lengkap sih. Jadi memang saya saat ini statusnya adalah dosen yang sedang tugas belajar dari Untirta, tugas belajarnya di FKUI, jurusannya biomedik dengan kekhususan parasitologi. Jadi memang kenapa harus disekolahkan untuk biomedik, karena ini merupakan syarat untuk akreditasi. Jadi saat ini tuh kalau dulu mungkin boleh fakultas kedokteran dosennya bukan dokter, tapi saat ini dosennya harus dokter gitu. Kemudian harus biomedik. Jadi kalau hanya spesialis itu tidak mencukupi sesuai yang dipersyaratkan oleh Dikti. Nah, jadi sebetulnya sebelum masuk Untirta itu sudah bergelar S2 manajemen administrasi rumah sakit, tapi karena kebutuhan dari Untirtanya adalah biomedik, jadi disuruh untuk sekolah lagi. Jadi S2-nya 2 kali, nggak apa-apa, udah dijalani aja gitu ya. Terus untuk bidang parasitologi sendiri ini dibandingkan kekhususan lain itu memang jarang diminati, sehingga artikel-artikel yang atau buku yang mengarah untuk parasitologi itu khususnya untuk dunia kedokteran itu masih sedikit. Kebanyakan ilmu parasitologi itu ada di kedokteran hewan gitu. Padahal justru penyakit parasit itu banyak di manusia gitu. Hanya orang-orang tuh nggak aware gitu, nggak sadar. Karena kebanyakan orang taunya kuman itu ya cuman virus dan bakteri. Padahal sebenarnya parasit itu lebih banyak gitu. Itu saja. Ya, oke, berarti sekarang kegiatannya masih di seputar perkuliahan lah ya dok ya? Iya, saat ini semester 4.
Oh, semester 4 berarti sedang ini ya dok, tesis atau gimana dok kalau biomedik itu? Iya, penelitian dan tesis. Oh, berapa lama dok? Kalau dari biomedik mensyaratkan penelitiannya minimal 6 bulan. Oh, untuk masa perkuliahannya dok? Masa perkuliahannya minimal 4 semester. Jadi nggak ada yang bisa diperpendek jadi 3 semester karena memang risetnya cukup lama gitu. Iya, iya. Berarti masih kayak jenjang S2 lah ya dok, spesialisnya gitu. Nggak yang sampai, kan ada yang spesialis sampai 3 tahun, 4 tahun gitu ya dok? Ya, ini kalau S2 itu kan memang ranahnya akademik. Kalau spesialis memang jalurnya ke profesi. Jadi kalau S2 ya bisa sih 4 semester aja gitu. Tapi kalau seandainya dari saya mau melanjutkan ke jenjang spesialis itu nggak waktunya jadi lebih singkat karena bisa bisa kayak SKS-nya ditambahkan gitu di compare gitu ya dok. Jadi ya, tinggal ngikutin yang belum gitu ya mungkin. Ya betul. Jadi kalau mau nambah spesialis tinggal kuliah 2 tahun lagi gitu. Nggak harus sampai 4 tahun gitu. Oh iya. Ya dok. Berarti kalau semester 4 biasanya kan udah nggak kuliah ya dok, tinggal penelitian lah ya. Iya. Ya, oke dok ya. Boleh tahu nggak dok penelitiannya di bidang apa temanya gitu aja? Temanya tentang skabies. Oh, makanya tulisan-tulisan Dokter Reki ini banyak yang tentang skabies ya? Iya. Ya. Karena kan sebetulnya skabies itu banyak sekali di Indonesia, tapi karena dia itu mendiagnosisnya sulit sekali. Bahkan untuk dokter spesialis kulit sekalipun itu kadang masih sering salah gitu. Jadi kata pembimbing, kamu coba mencari metode diagnosis yang memang bisa pasti gitu, yang sensitivitas dan spesifisitasnya tinggi gitu untuk mendiagnosis skabies gitu. Iya. Ya, dulu juga kalau saya kan santri dulu ya gitu ya. Jadi biasanya ya itu penyakitnya santri dan santriwati itu ya itu skabies. Jadi ya dulu kalau dikit aja ada kayak koreng gitu ya dok, biasanya itu koreng ada yang basah, ada yang kering gitu ya. Itu udah di diagnosis skabies itu di pesantren gitu. Iya. Nah, biasanya gitu. Kemudian kalau di pesantren juga kadang ada kan ini kutu rambut kalau untuk yang perempuan. Iya, itu masuk dalam parasitologi ya dok ya? Ya, itu parasit. Iya. Oke dok, kita masuk ke ini ya, ke apa namanya? Saya tuh sebenarnya sangat sangat minder sebenarnya, walaupun saya sudah mulai menulis gitu ya. Tapi saya dengan melihat tulisannya Dokter Reki itu, aduh masya Allah, saya itu motivasinya ini gitu loh, motivasinya kok nggak nemu-nemu gitu ya buat nulis gitu. Nah, Dokter Reki sendiri gimana ini motivasinya menulis itu apa itu? Karena saya lihat mungkin setiap bulan ya ada artikelnya ya yang publish gitu ya. Nah, motivasinya apa itu dok? Pertama sebenarnya sih nggak ada motivasi yang aneh-aneh sih, karena memang hobi nulis dan kan juga sedang melakukan riset tentang skabies, jadi otomatis banyak baca juga tentang skabies. Akhirnya kalau seandainya yang saya baca ini nggak saya tuliskan ulang itu takutnya jadi lupa atau hanya sekedar lewat, atau kalau sekedar ditulis di catatan manfaatnya cuma buat saya saja gitu, nggak bisa untuk orang lain gitu. Dan lagi pula untuk mencari referensi yang berbahasa Indonesia tentang skabies itu masih sulit karena penelitian skabies di Indonesia itu jarang. Kebanyakan penelitiannya hanya berbasis kesehatan masyarakat. Untuk kedokterannya sendiri itu jarang. Jadi itulah kenapa skabies ini dinobatkan oleh WHO sebagai neglected tropical disease, karena emang sudahlah pasiennya sendiri merasa ini fine-fine aja, ntar juga sembuh sendiri, kemudian dari dokternya sendiri juga sedikit yang meneliti, sehingga termasuk penyakit tropis yang terabaikan gitu. Padahal kasusnya banyak seperti itu.
Berarti memang itu ya sesuai kata Imam Syafi'i ya. Qayyid al-ilmu bil kutub gitu ya. Dengan ikat ilmu itu dengan menulis gitu ya, Dok ya. Ya, mudah-mudahan saya termotivasi lah, Dok. Aduh, saya itu Masya Allah lah gitu ngelihat orang yang produktif menulis itu. Padahal saya sendiri ya motivasi mah ada gitu ya, Dok, pengen nulis gitu ya. Dengan motivasi yang seperti itu, Dok, ada nggak sih target dalam menulis gitu ya? Target, Dok, kalau menulis itu target harian kah, bulanan, atau gimana, Dok? Kalau target itu sebetulnya nggak ada. Jadi misalkan kan saya ini ya, mungkin bisa dibilang milenial gitu ya, yang sudah mulai bersosial media gitu. Jadi mulai di Instagram dan sebagainya tuh sering banget dapat informasi-informasi call for paper gitu untuk jurnal-jurnal yang sebenarnya biasa aja, bukan yang Sinta, bukan apalagi Scopus gitu. Jadi yang memang jurnal yang biasa gitu, yang belum terakreditasi. Nah itu memang saya niatkan untuk sarana latihan menulis gitu, sebelum nanti akhirnya mulai menulis original artikel. Jadi sebetulnya yang ada di Google Scholar itu hanya kebanyakan review artikel. Nah itu walaupun terbitnya di tahun 2000, publishnya di tahun 2020, tapi sebenarnya banyak yang sudah saya tulis mulai tahun 2018, 2019 gitu. Karena kan memang pada saat kita submit itu nggak bisa sebulan 2 bulan langsung dipublish karena prosesnya panjang. Cek Turnitin, kemudian review, edit, segala macam kan itu panjang gitu. Jadi target nggak ada. Jadi ini aja, mengalir aja. Ketika ada saya melihat informasi call for paper, ada jurnal yang membutuhkan artikel gitu, saya coba nulis gitu-gitu aja. Kalau ininya, Dok, membagi waktunya gimana, Dok, itu? Ya, kebetulan kan ini saya termasuk ini ya, mak rempong ya. Jadi anak masih kecil-kecil dan memang untuk menulis berapa itu. Dok anaknya, Dok? Anak 3. Anak 3. Jadi untuk menulis itu memang butuh waktu khusus gitu. Butuh waktu khusus yang nggak diganggu-ganggu. Nah, untuk menulis satu artikel itu saya termasuk yang cukup lama ya. Jadi 3 minggu itu bisa hanya untuk cari-cari bahan aja, baca-baca, mau menulis tentang apa, cari ide. Terus habis itu setelah dikumpulkan, baru ditargetkan 3 minggu berikutnya, misalkan minggu ini tulis tentang latar belakang, minggu depan nulis tentang isinya, terus minggu berikutnya lagi tentang bikin resume atau kesimpulan, terus perbaikan dari Mendeley-nya, kemudian kalau ada yang keliru-keliru, terus baca ulang lagi dari awal, dari mulai abstrak. Jadi untuk menulisnya sih dari mulai mencari bahan sampai ini bisa 1,5 bulan sampai 2 bulan. Biasanya, Dok, ini ya, selesai satu, baru lanjut satu, atau misalnya kadang kan, nemu ide nih, tulis dulu gitu. Ternyata nemu lagi, tulis dulu. Atau Dok itu tipenya yang selesai satu, baru berikutnya gitu, atau gimana, Dok? Ya, jadi sih saya menulisnya itu tergantung jurnal mana yang deadline-nya paling mepet. Jadi itu dulu yang saya kejar. Jadi misalkan, ini dia jurnal ini, kan ada jurnal-jurnal yang tidak menerima review artikel, hanya original artikel. Saya lihat dulu mana nih yang menerima review artikel, kemudian deadline-nya kapan, apakah free atau berbayar, itu juga kadang saya pertimbangkan karena kan juga tidak terakreditasi gitu. Nah, setelah itu saya cari-cari ide. Kalau seandainya ada lebih dari satu ide, saya catat dulu idenya. Tapi kalau untuk menuliskannya itu satu-satu. Oh iya. Ya. Berarti punya buku
daftar ide ya lah ya dok ya. Ada listnya sih ya. Ada listnya, oke. Mungkin nanti bisa jadi ini ya buat saya, biar saya juga bikin. Oke, kaitannya dengan menulis ini ya dok, saya share dulu Google Scholar-nya ya dok. Oke. Nah ini dia Scholar-nya dok Peggy ya. Saya lihat memang ini ya konsisten ya dok ya, Skabies gitu ya. Kalau saya sendiri itu kalau melihat spesifik gitu ya, kita itu mau bidangnya apa gitu. Saya sendiri tuh masih kan saya kesehatan masyarakat gitu, gizi kesehatan masyarakat gitu. Dan itu masih sangat luas gitu ya kan dok. Nah kemudian awalnya saya spesifikkan ke epidemiologi gizi gitu. Jadi epidemiologi gizi kan berarti memang ke arah riset gitu ya dok, penelitian kaitannya dengan penyakit-penyakit degeneratif, metabolic syndrome gitu. Dan beberapa sih udah saya arahkan ke sana, tapi ya masih belum spesifik lah. Ini kayak dok, saya tuh kalau dilihat ya dok, yang tahun 2020 saja memang ini ya benar-benar Skabies gitu ya ininya spesifiknya gitu ya. Memang benar-benar cinta gitu ya dengan Skabies. Itu. Jadi tulisannya 9 kan ya dok yang tahun 2020 ya. Ini kalau saya lihat. Ini kan yang buku ya dok, yang cara mudah belajar imunoparasitologi. Ya dok, kalau kita lihat dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi satu ada yang English atau ada yang Indonesia ya dok ya? Ya, ada 2 itu tersitasi 2 kali. Oh ya, berarti tahun 2020 kan ada 3 ya, ada 9 ya dok ya. Betul. Kemudian, nah tahun ini baru bulan 5 ya, bulan 5 udah 3 ini. Saya lihat ya dok, 1 ada Skabies di Indonesia, epidemiologi dan prevent, kemudian dampak lingkungan terhadap kejadian infeksi parasitologi, kemudian distribusi geografis penyakit parasitologi di Indonesia dan di dunia. Memang sih dok, karena memang bagian dari riset ya dok, jadi kebanyakan arahnya ke literatur review gitu ya. Tapi kalau saya sendiri memandang dok, menulis literatur review itu lebih susah loh daripada menulis suatu original artikel gitu ya. Karena original artikel itu ya udah hasilnya aja udah kebayang gitu ya kan dok, kebayang oh ini nih hasil penelitiannya ini, ya udah nanti bahasnya sesuai dengan penelitian ini gitu ya kan paling dok ya, atau tidak sesuai terus alasannya apa ya gitu kan dok kalau original artikel ya. Nah kalau menulis literatur review ini dok punya pedoman penulisan nggak, atau dok itu punya patokan nggak, oh saya cara nulisnya gini, metodenya apa gitu, mungkin boleh di-share ya dok? Iya, jadi sebetulnya awalnya itu nggak punya patokan sama sekali, karena kan kalau melihat artikel review itu biasanya ya udah gitu aja, kayak dalam tanda kutip di buku ajar gitu kan. Tapi pernah pada saat pertama kali menulis itu tentang COVID-19 dan koinfeksi penyakit parasit. Kebetulan itu Sinta 4 apa Sinta 3 gitu ya. Dan itu reviewer dan editornya Masya Allah itu kayak ini dari mana sih ini si Regi ini kayaknya baru pertama kali nulis ya. Terus kok begini banget sih, emang nggak ada co-author gitu. Terus pokoknya gitu dah, revisi itu sampai 5 kali, 6 kali bahkan saya lupa. Itu dari situ tuh saya belajar gitu. Oh ternyata nggak bisa ya asal-asalan nulis gitu. Ternyata untuk di Sinta aja susah banget gitu, apalagi Scopus gitu. Kemudian akhirnya saya belajar. Mungkin karena saya itu dipandang ini banget ya sama editornya tuh. Ini orang nih udah dikasih tahu nggak ngerti-ngerti gitu. Akhirnya dia kasih contoh gitu. Kayak gini loh yang bener itu.
Jadi oh ya, akhirnya sejak saat itu saya mulai ngerti gitu. Kan saya selama ini hanya melihat dari contoh-contoh artikel review yang sudah ada di jurnal tersebut ya, tapi ternyata nggak masih belum sesuai dengan standar yang diinginkan oleh si reviewer dan editornya. Akhirnya setelah dikasih tahu, oh ternyata pertama itu abstrak, kemudian ya itu memang umum ya, kemudian latar belakang nih harus benar-benar ngejelasin banget nih kenapa kamu nulis ini lagi, emang nggak ada yang nulis tentang review ini sebelumnya gitu. Terus kemudian setelah latar belakang itu, jadi beberapa jurnal ada yang memaksudkan artikel review itu seperti systematic review gitu. Padahal kalau yang saya tahu, artikel review itu beda dengan systematic review gitu. Nah, pada saat itu saya dimintanya bikin systematic review. Salahnya saya bikinnya artikel review. Tapi ya udah, karena itu udah terlanjur hasil revisi yang kesekian dan sayang banget kalau nggak dilanjutkan. Akhirnya saya ikuti kemauan dari reviewer dan editornya. Saya buat lagi yang systematic review gitu. Jadi proses pencariannya seperti apa, di jurnal apa saja, penyaringannya seperti apa, keyword yang digunakan untuk mencari itu apa, kemudian kriteria eksklusi dan inklusinya seperti apa, baru setelah itu dibuat reviewnya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya jatuhnya mungkin systematic review itu lebih mirip ke original artikel, cuman di bagian metodenya itu proses kita membuat artikel tersebut gitu. Nah, akhirnya saya buat seperti itu, oke, disetujui gitu. Nah, dari situ sih saya belajarnya. Ya dok. Jadi berarti dok kalau nulis literatur review tetap ada metodenya gitu ya? Iya, tergantung yang diminta oleh publishernya. Oh, harapannya nih dok, kan tahun lalu udah 9 gitu ya, tahun ini udah 3, ya Allah, kayaknya akan lebih ini. Nah, target mungkin keinginannya dok, ini berapa gitu ya tahun ini nih artikel publish gitu. Sebenarnya ini karena udah bolak-balik ke Salemba terus, jadi udah 4 bulan ini nggak nulis sama sekali, jujur. Itu yang terpublikasi itu sebenarnya yang ditulis dari tahun 2020, yang terpublikasi tahun ini. Itu udah disubmit di 2020 dok, atau baru submit? Yang terpublish 2021, disubmitnya dari 2020. Ya. Pada tahun 2020 itu kan kuliahnya masih online gitu, jadi waktu biasanya PP kan dari sini ke Salemba itu bisa 4 jam. Nah, itu sih waktu-waktu yang saya gunakan untuk menulis gitu pada saat tahun 2020. Tapi karena sekarang udah mulai lumayan sering bolak-balik ke kampus untuk riset, jadi udah jarang nulis sejak 4 bulan terakhir. Kemudian untuk harapan sebenarnya sih pengen mulai nulis lagi kalau sudah ada ide, sudah muncul lagi passionnya, karena kan nulis tesis ini aja belum beres gitu. Udah saya kirim ke ruang bimbing, tapi ternyata ada pembimbing yang beliau inginkan tapi di luar proposal gitu. Aduh, jadi nggak selesai ini tesis. Tapi ya itu saya pinginnya fokus aja dulu gitu sambil nulis konten di Instagram. Ya walaupun perkembangannya nggak signifikan, tapi berusaha untuk konsisten aja. Jadi nggak ada ini sih, harapannya cuman pengen bisa konsisten menulis aja, pengen bisa memberikan manfaat yang lebih luas gitu. Ya, mudah-mudahan sih dok. Kalau saya berdoa ya, mudah-mudahan lebih baik lah ya dok. Terus Bu, ada lagi nulis naskah buku nggak dok? Ini sebenarnya lagi nulis ensiklopedia untuk anak muslim. Jadi kan ensiklopedia itu banyak banget ya, ada yang tentang tubuh manusia, ada yang tentang planet-planet, tapi yang untuk parasit itu belum ada gitu.
pengen membagikan itu aja sih, membagikan ilmu. Jadi sudah dikirim ke penerbit, masih menunggu ininya aja, masih menunggu feedbacknya, apakah dilanjutkan atau bagaimana gitu. Mohon doanya supaya diterbitkan. Mudah-mudahan ya dok segera. Jadi memang ya kita memberikan peran berbagi itu sesuai dengan passion kita lah ya dok, karena kan kalau yang lain mungkin ensiklopedi ke arah mungkin pengetahuan dasarnya anak, mungkin dok nanti ke arahnya ke bagian kesehatannya gitu ya dok. Jadi biar anak itu juga familiar dengan hal-hal kesehatan mulai dari dini gitu ya dok. Ya, mudah-mudahan ya dok segera publish. Mungkin nanti kita bisa collab ya dok, kolaborasi nulis gitu ya. Saya itu biasanya dok termotivasi menulis itu kalau punya misalnya saya jadi autornya, ada co-autor saya itu yang akhirnya kita akan terus saling menyemangati gitu dok. Kalau hanya saya yang nulis itu tuh saya stuck gitu ya dok. Saya beberapa riset sendiri dok, jadi saya ada riset ambil data sekunder gitu kan dok, atau by Google Form gitu riset-risetnya. Nah ada dengan teman juga yang dari Andalas gitu. Jadi saya cari teman collab gitu ya. Jadi kalau ada teman collab tuh bisa cepet gitu selesai. Itu dia dok, saya tuh mungkin fokusnya ya yang susah dok.